Kali ini kita akan bahas Matematika kelas 12, bab 3 kombinatorik, uji kompetensi 3, bagian A, nomor 1 sampai 5, halaman 146. Soal nomor 1. Seseorang mempunyai 5 model baju dan 5 model celana. Baiknya cara pasangan baju celana yang dapat dikenakan orang tersebut dalam berpakaian adalah cara. Yang A 8, B 10, C 12, D 14, dan E 15. Pembahasannya adalah di sini banyaknya model baju ada 5, banyaknya model celana ada 3. Jadi banyaknya cara pasangan baju dan celana adalah tinggal kita kalikan. Banyaknya model baju 5 dikalikan dengan banyaknya model celana 3. Jadi hasilnya 15. Ya, jadi 15 itu E. Jadi jawabannya E yang 15. Kemudian soal nomor 2. Andi, Budi, dan Citra adalah calon ketua. Mona dan Lisa adalah calon sekretaris, sedangkan Fitri dan Vina adalah calon bendahara. Baiknya cara yang mungkin dibentuk dalam penyusunan pengurus Karang Taruna yang terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara adalah yang A 12 cara, B 18 cara, C 20 cara, D 24 cara, dan E 30 cara. Ya, pertama adalah banyaknya calon ketua. Di sini ada 3. Andi, Budi, dan Citra. Jadi banyak calon ketua ada 3. Yang kedua adalah banyak calon sekretaris. Calon sekretaris ada 2, Mona dan Lisa. Selanjutnya adalah calon bendahara. Calon bendahara di sini ada 2, Fitri dan Vina. Jadi banyak cara yang mungkin dibentuk dalam penyusunan pengurus sama dengan tinggal kita kalikan. Ya, berarti 3 dikalikan 2 dikalikan 2. Hasilnya adalah 12 cara. Jadi jawabannya A. Ya. Kalau mau dibuat diagram silahkan. Tapi itu akan makan waktu yang agak lama. Jadi kalau ingin yang singkat tinggal melakukan perhitungan seperti ini. Jadi tidak perlu dibuat diagram. Soal nomor 3. Banyaknya susunan huruf yang terdiri atas 3 huruf berbeda yang dapat disusun dari huruf K, E, C, I, L jika huruf pertama harus konsonan adalah A 60 susunan, B 36 susunan, C 38 susunan, D 42 susunan, dan E 44 susunan. Di sini adalah K, E, C, I, L, jadi ada 5. Jadi banyak hurufnya ada 5. Huruf konsonannya adalah K, C, L. Jadi ada 3. Banyak huruf konsonannya di sini ada 3. Di sini kita disuruh menyusun 3 huruf. Ya. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Dengan syarat huruf pertamanya harus konsonan. Syaratnya adalah huruf pertama harus konsonan, yang kedua syarat kedua adalah hurufnya harus berbeda di sini. Jadi kita hitung dulu pada bagian pertama. Pada huruf pertama itu harus konsonan, baiknya huruf konsonan ada 3. Jadi yang pertama adalah ada 3 cara. Kemudian untuk mengisi huruf kedua, di sini karena hurufnya harus berbeda, maka satu huruf sudah dipakai di huruf pertama, maka huruf kedua itu awalnya 5 dikurangi 1, jadi ada 4 karena harus berbeda. Berarti yang sudah dipakai pada huruf pertama tidak boleh dipakai pada huruf kedua, sehingga banyaknya huruf yang bisa dipakai adalah 5 dikurangi 1 huruf pada yang sudah dipakai pada huruf pertama, yaitu hasilnya 4. Sedangkan untuk mengisi huruf ketiga adalah karena 2 huruf sudah dipakai, karena hurufnya harus berbeda, maka 5 total huruf tadi dikurangi 2 huruf yang sudah dipakai tadi. Berarti sama dengan hasilnya 3. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Jadi banyaknya susunan huruf yang terdiri dari 3 huruf berbeda adalah tinggal kita kalikan. 3 dikalikan 4 dikalikan 3 lagi. Hasilnya adalah 36 susunan. Jawabannya adalah B. 36 susunan.
Soal nomor 4. Baiknya bilangan asli yang terdiri atas 4 angka berbeda dan dapat disusun berdasarkan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 apabila bilangan tersebut nilainya lebih dari 3000. Yang A 96 bilangan, B 112 bilangan, C 164 bilangan, D 180 bilangan, dan E 196 bilangan. Yang pertama adalah di sini bilangannya yang boleh dipakai adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 bilangan. Bilangan yang lebih dari 3000 ya. Jadi di sini ribuan. Yang 1 menempati angka ribuan, 2 ini menempati angka ratusan, 3 ini menempati angka puluhan, dan 4 menempati angka satuan. Di sini kita mengisi yang ribuan dulu. Lebih dari 3000. Berarti di sini kita fokus ke angka 3 ke atas ya. Nah, kalau lebih dari 3000, kalau angkanya seperti ini, pasti angka 3 ini akan lebih dari 3000 ya. Jadi angka 3 ini kita pilih. Tetap kita pilih. Jadi 1, 2, 3. Jadi pada angka ribuan atau baris pertama, pada kolom pertama ini angka yang bisa dipakai itu ada 3, yaitu 3, 4, 5. Berarti ada 3. Jadi kita tulis di sini 3. Ya. Kemudian pada angka ratusan atau kolom kedua ini, karena tadi satu angka sudah dipakai pada kolom pertama, maka untuk kolom kedua ini total angkanya 6 dikurangi 1, hasilnya 5. Karena di sini angkanya harus berbeda ya. Jadi yang dipakai pada kolom pertama ini tidak boleh dipakai lagi pada kolom kedua. Sehingga angka yang bisa dipakai pada kolom kedua adalah 6 dikurangi 1. Ya. Kemudian pada kolom ketiga, angka yang bisa dipakai adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena 2 angka tadi sudah dipakai pada kolom pertama dan kolom kedua, sehingga tidak boleh dipakai lagi pada kolom ketiga. Sehingga kolom ketiga itu adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian pada kolom keempat itu 3 angka sudah dipakai tadi, berarti pada kolom keempat itu 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ya. Karena di sini syaratnya adalah angkanya harus berbeda. Banyaknya bilangan asli yang nilainya lebih dari 3000 sama dengan, tinggal kita kalikan 3 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3. Hasilnya adalah 180 bilangan. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 5. 2 buah mata dadu dan sebuah koin akan dilantunkan secara bersamaan dan sisi dadu yang muncul akan dicatat. Jika kemunculan masing-masing dadu diyakini seimbang dan kemunculan masing-masing koin seimbang, maka peluang munculnya sisi angka pada koin. Jadi koinnya ini sisi angka dan kedua mata dadu jumlahnya 5. Kalau yang dadu jumlahnya itu 5 adalah 1/16, 1/18, 1/36, 1/72, 1/44. Pembahasannya adalah, yang pertama adalah saya akan menggunakan tabel ya. Tabelnya seperti ini. Jadi yang pertama ini untuk bagian angka ya, yang kedua untuk bagian gambar ya. Sedangkan untuk dadu penulisannya sudah seperti biasa ya, dari 1,1 sampai ke 6,6. Jadi pada bagian pertama ini ada 36 ya, sedangkan pada bagian kedua juga ada 36, sehingga himpunan semesta atau banyaknya ini sama dengan 2 dikali 36 sama dengan 72. Sebenarnya kalau kalian sudah paham, ini tidak usah dibuat, itu juga sudah bisa seharusnya. Di sini yang koin itu angka ya, sedangkan yang dadu jumlahnya 5. Saya tulis seperti ini. Jadi
angka irisan dengan jumlah dadu 5 sama dengan kemungkinannya adalah fokuskan ke yang dadu. Jumlahnya 5 berarti 1,4, 2,3, 3,2 dan 4,1. Ya, jadi sedangkan yang angka tinggal mengikuti ya. Jadi di sini ada 4. Ya, meskipun tidak dibuat tabel seperti ini sebenarnya bisa ya. Hanya mungkin harus lebih teliti di himpunan semestanya ini. Kalau himpunan semestanya ini 2 kali 36. 2 ini dari dadu, kemungkinan dadu yaitu angka gambar, sedangkan 36 itu dari 1,1 sampai 6,6. Itu ada 36 sama dengan 72. Ya. Jadi kita fokuskan ke yang koin. Kita fokuskan ke yang dadu. Yang dadu itu yang jumlahnya 5 itu ada 1,4, 2,3, 3,2 dan 4,1. Jadi banyaknya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga peluang sisi koin itu angka dan jumlah dadu 5 itu sama dengan N dari A irisan 5 per NS. NA irisan 5 nya itu tadi ada 4. NS-nya ada 72. Kita sederhanakan, jadi hasilnya adalah 1/18. Jadi peluang muncul sisi dadu pada koin dan kedua mata dadu jumlahnya 5 adalah 1/18. Jadi jawaban yang B. Itu pembahasan yang pertama. Ya, jika kita fokuskan ke tabel. Ya, meskipun kita tidak perlu membuat tabel juga bisa. Ya, jadi pemfokusan angkanya dilakukan pada yang dadu. Yang kedua adalah kita akan mengerjakan dengan cara pelemparan koin dan dua mata dadu ini merupakan kejadian saling bebas. Jadi kita akan menggunakan cara peluang kejadian saling bebas pada perhitungan yang kedua. Yang pertama, pada koin itu kemungkinannya ada angka dan gambar. Jadi NS-nya 2. Jadi peluang munculnya angka itu adalah angka kan ada 1. Berarti 1/2. NS-nya 2. Kemudian untuk dua buah dadu yaitu dari 1,1 sampai 6,6. Berarti NS-nya itu ada 3. Ya. Jumlah dua angka dadu itu 5, itu seperti tadi perhitungannya 1,4, 2,3, 3,2 dan 4,1. Jadi di sini ada 4. Jadi N5-nya yang jumlahnya 5 itu ada 4. Sehingga peluangnya adalah 4/36 sama dengan 1/9. Nah, dari sini kita akan menggunakan rumus kejadian saling bebas. Jadi peluang angka koin munculnya angka irisan dengan jumlah dadu berjumlah 5, jumlahnya 5, kedua dadu jumlah angkanya 5, jumlah kedua angka dadu itu 5 sama dengan peluang A, peluang munculnya angka pada koin dikalikan peluang jumlah mata dadu itu 5. Ya. Peluang angkanya tadi 1/2 atau setengah dikalikan, sedangkan peluang jumlah angka dadunya 5 itu 1/9. Jadi setengah dikalikan 1/9 sama dengan 1/18. Jadi hasilnya sama. Ya, jadi kita bisa menggunakan langsung cara tabel atau fokuskan ke tabel atau menggunakan cara peluang kejadian saling bebas. Hasilnya sama. Kalau peluang kejadian saling bebas rumusnya seperti ini. PA irisan 5 itu sama dengan PA dikalikan P5. Jadi seperti ini. Jadi dicari peluangnya masing-masing dulu. Dicari satu-satu. Kita cari peluang yang angka pada koin. Kemudian selanjutnya kita cari peluang jumlah angka dadu 5 pada dua buah dadu. Baru setelah itu yang terakhir untuk peluang dannya di angka pada koin dan jumlah angka 5 baru kita kalikan. Ya, hasilnya sama. Demikian pembahasan uji kompetensi 3 bagian A. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.